Cek cek 1 2 3. Halo. Cek cek. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gerai Film. Gimana kabar kalian? Saya harap semuanya baik-baik saja dan selalu mendapat kebahagiaan. Kali ini Bang Gerai akan membahas film berjudul Hana. Hana adalah sebuah film laga seru dari Amerika Serikat tahun 2011 yang digarap oleh John Wright dan menampilkan Saoirse Ronan sebagai karakter utamanya. Film ini bercerita tentang Hana, seorang gadis 16 tahun yang tinggal di tengah hutan bersama ayahnya. Ayahnya adalah seorang mantan agen CIA dari Jerman bernama Eric Heller. Karena sebuah proyek rahasia, Eric dikejar oleh seorang senior CIA bernama Marisa yang ingin membunuhnya. Selama 2 tahun, Eric bersembunyi di tengah hutan bersama Hana. Selama berada di hutan, Hana dilatih oleh Eric untuk menjadi pembunuh yang sangat profesional. Setelah 2 tahun menjalani pelatihan, Hana akhirnya diberi sebuah misi penting oleh Eric. Ia harus menempuh perjalanan melewati berbagai negeri dan harus menghindari diri dari para agen CIA yang ingin membunuh mereka berdua. Nah, sebelum kita masuk ke isi ceritanya, saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Kalau teman-teman ingin tahu jalan ceritanya dengan singkat, jadi langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film dimulai memperlihatkan di hutan salju, ada seorang wanita bernama Hana sedang memburu seekor rusa kutub. Hana berhasil mendapatkan rusa itu dan dia sangat menginginkan jantung rusa itu. Tak lama kemudian, Hana dikejutkan kedatangan seorang laki-laki yang ingin menyerang Hana. Tanpa merasa keraguan, Hana langsung menyerang laki-laki tersebut. Di akhir perkelahian, Hana tidak mampu melawan laki-laki itu. Dan ternyata, laki-laki itu bernama Eric Heller, ayahnya Hana. Eric Heller menyerang Hana karena itu adalah salah satu cara Eric untuk melatih Hana. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang berada di tengah hutan. Hana berlatih dari sejak kecil untuk menjadi pembunuh yang sangat tangguh dan mematikan, di mana Eric mengajari Hana tentang ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu senjata, ilmu bela diri, dan ilmu berbagai bahasa. Itu semua dilakukan Eric karena Eric akan memberi Hana sebuah misi yang sangat penting. Lalu ketika Eric merasa kalau Hana sudah menguasai semua ilmu-ilmu yang dia berikan kepada Hana, dia mengambil sesuatu dari dalam tanah, di mana itu adalah merupakan alat pemancar sinyal atau disebut juga dengan GPS. Lalu Eric mengatakan kepada Hana kalau Hana benar-benar sudah siap untuk menjalani misinya. Hana bisa mengaktifkan alat pemancar sinyal itu, dan ketika pemancar sinyal itu sudah aktif, maka musuh besar mereka yaitu Marisa datang untuk menangkap Hana. Lalu beberapa hari kemudian ketika Eric berburu, Hana selalu memperhatikan alat pemancar sinyal itu. Dengan yakin dan percaya diri, Hana mengaktifkan pemancar sinyal itu. Ketika Eric pulang dari pemburuannya, Eric melihat dan menyadari kalau pemancar sinyal itu sudah aktif. Lalu di Amerika Serikat, di markas intelijen, wanita bernama Marisa menerima laporan bahwa ditemukan sinyal di padang salju. Sinyal itu terindikasi milik Eric Heller, mantan agen CIA dari Jerman. Ternyata Eric adalah seorang mantan CIA dari Jerman. Sedangkan Eric dan Hana bersiap-siap untuk menyusun rencana yang sudah mereka rencanakan. Lalu, sebelum berpisah, Eric dan Hana bersepakat untuk bertemu kembali di negara Jerman, tepatnya di rumah teman Eric bernama Wilhelm Grimm. Salah satu proses misi mereka yaitu Eric harus meninggalkan Hana sendirian di gubuk itu. Lalu di malam harinya, Hana sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan musuh yang akan datang. Dan tibalah di mana Hana melihat helikopter dan melihat banyak prajurit bersenjata yang sudah mengepung rumahnya. Dan pertama, 2 prajurit bersenjata masuk untuk menangkap Hana. Setelah itu beberapa prajurit lagi masuk untuk melihat keadaan di dalam rumah itu. Di dalam, mereka menemukan 2 prajurit. Yang pertama masuk tadi sudah tak bernyawa lagi dan di sana hanya ada Hana sendirian. Kemudian Hana ditangkap dan dibawa ke markas intelijen. Di sana Hana menerima banyak pertanyaan dari sang interogasi. Namun dari semua pertanyaan,
Hana hanya menjawab kalau dia ingin berbicara dengan seseorang bernama Marissa yang belum pernah dia temui. Kemudian Marissa mengirim satu agennya dan menyamar sebagai Marissa untuk menemui Hana. Dikarenakan Hana tidak pernah bertemu dengan Marissa, untuk membuktikan kalau itu Marissa yang asli, Hana hanya memberi beberapa pertanyaan tentang pertemuan Marissa dengan ayahnya sewaktu dulu. Marissa palsu menjawab semua pertanyaan Hana dengan benar. Karena di balik itu semua, Marissa palsu sudah terhubung dengan Marissa asli untuk menjawab semua pertanyaan Hana. Namun mereka semua tidak tahu kalau pendengaran Hana jauh lebih dari kemampuan orang normal. Sehingga Hana bisa mengetahui kalau orang yang di sampingnya adalah Marissa yang palsu. Karena dia mendengar suara Marissa yang asli yang sedang memberi arahan ke Marissa palsu. Lalu Hana berpura-pura bersedih dan langsung memeluk Marissa palsu. Melihat itu, para prajurit yang ada di luar sana langsung bergegas untuk menyuntikkan sesuatu ke Hana. Tapi Hana yang mengetahui itu semua, dengan cepat dan lincah, dia membantai semua orang yang ada di ruangan itu. Marissa yang ada di balik layar, dia merasa heran melihat Hana membantai semua pasukannya di sana dengan cepat. Dan kini, Hana berhasil melarikan diri, dan puluhan prajurit bersenjata berusaha menangkap Hana. Setelah sampai di saluran udara, Hana berusaha naik ke atas. Ternyata dia melihat kalau di sana hanya sebuah lahan tandus yang sangat luas tanpa penduduk. Tak lama kemudian, sebuah mobil jeep yang sedang melintas. Hana pun menggunakan kesempatan itu untuk meninggalkan tempat itu. Tak bagaimana dia bisa melakukannya, yang jelas kita diperlihatkan kalau kini Hana sudah ada di bawah mobil jeep itu. Setelah lumayan jauh dari titik lokasi, Hana langsung menjatuhkan dirinya dan mulai melanjut perjalanannya. Lalu, sedangkan Marissa yang lagi berada di rumahnya, ia memegang sebuah berkas dan mulai membakar berkas itu. Di saat bersamaan, kita dibawa ke masa lalu, di mana terlihat satu keluarga sedang di dalam mobil yang akan pergi ke suatu tempat. Keluarga itu adalah Eric, Hana, dan ibunya Hana. Dan terlihat seorang wanita yang sedang bersiap-siap untuk menyerang keluarga Eric yang akan melintas. Dan ternyata wanita itu adalah Marissa. Dari akhir penyerangan Marissa, Marissa membunuh ibu Hana, sedangkan Eric dan Hana berhasil lari masuk ke dalam hutan. Dan kembali lagi ke misi Hana. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya Hana sampai di sebuah perkampungan di kota Maroko. Dia memasuki sebuah penginapan dan berbicara dengan bapak tua, sang pemilik penginapan dengan bahasa Maroko. Karena Hana bisa bahasa Maroko dengan baik, bapak tua itu memberikan Hana kamar gratis untuk beristirahat satu malam. Di saat Hana sendirian di kamar, Hana yang mengetahui tentang teknologi secara teori, dia pun sempat kebingungan melihat barang-barang elektronik yang ada di kamar itu. Kemudian dia lari keluar untuk menenangkan dirinya. Di saat di luar, dia disapa oleh seorang kakak beradik yang bernama Sophie dan Michael. Kemudian kita masuk ke misi Marissa sekarang, di mana Marissa yang sedang menemui temannya bernama Carlos. Carlos merupakan seorang pembunuh bayaran. Marissa memberi sejumlah uang agar Carlos menangkap Hana dengan keadaan hidup atau mati. Sedangkan di Maroko, Sophie membawa Hana makan malam bersama keluarganya. Setelah selesai makan dan mengobrol yang cukup panjang, kemudian Hana kembali lagi ke kamarnya. Lalu di pagi harinya, di mana keluarga Sophie yang melanjutkan perjalanannya, tanpa mereka sadari, ternyata Hana ikut dan bersembunyi di dalam mobil itu. Dan untung saja Hana di dalam mobil itu, karena Carlos telah sampai di penginapan dan menahan bapak tua itu. Karena Hana tidak ada di penginapan, mereka melihat dari rekaman CCTV bahwa Hana menaiki mobil van traveling milik keluarga Sophie. Lalu setelah itu, Carlos langsung membunuh bapak tua itu dan mereka melanjutkan misinya. Kemudian, scene berpindah di pinggiran pantai, di mana terlihat bahwa Eric sedang bersiap-siap untuk melintasi laut dengan cara berenang. Setelah sekian lama berenang, akhirnya Eric sampai di sebuah tepi pantai dan bertemu dengan dua polisi. Lalu, dengan cepat Eric langsung membunuh kedua polisi itu untuk menghilangkan jejaknya. Di sore harinya, Marissa menemukan dua jasad polisi yang dibunuh oleh Eric tadi. Marissa menemukan beberapa jejak Eric yang ada di sana. Tak jauh dari lokasi itu, Eric menginap di sebuah penginapan. Sedangkan Hana keluar dan meninggalkan mobil keluarga Sophie.
Ketika Hana sampai di kolam berenang, Hana langsung meminum air itu karena dia merasa sangat kehausan. Dan kemudian dia bertemu lagi dengan Sophie yang lagi berenang. Dan keesokan harinya, Sophie membawa Hana ikut dengan mereka. Dan kini mereka melanjutkan perjalanan. Sedangkan Carlos berhasil menemukan Hana dan mulai mengikuti mobil keluarga Sophie. Sedangkan Marissa menemui nenek Hana. Tanpa berlama-lama, Marissa langsung membunuh nenek Hana. Sedangkan Eric masih melakukan perjalanannya di sebuah terminal. Eric menyadari kalau dia sedang diikuti beberapa anggota Marissa. Tak lama kemudian, terjadilah pertarungan. Kurang dari 10 menit, Eric berhasil mengalahkan anggota Marissa. Dan kini Eric menghubungi Marissa dengan handphone anak buahnya. Tak lama mengobrol, Eric yang sudah ada di depan pintu Marissa langsung menembak penjaga Marissa. Dan terjadilah baku tembak. Dan akhirnya Marissa berhasil kabur dari jendela. Di mobil, di saat Hana dan keluarga Sophie masih melakukan perjalanan, Hana melihat mobil Carlos yang selalu mengikuti mereka sampai malam hari. Lalu tak lama kemudian, ibu Sophie salah jalan lalu menepikan mobilnya. Hana yang tahu kalau posisi mereka dalam bahaya, Hana memperingatkan Sophie untuk tidak keluar dari mobil. Dan setelah itu, Hana langsung lari keluar menuju pelabuhan. Carlos dan anak buahnya langsung mengejar Hana masuk ke tepi pelabuhan. Di sana terjadilah perkelahian yang sangat menegangkan. Di saat di tengah-tengah perkelahian, ternyata Sophie mengikuti Hana dan melihat Hana yang lagi bertarung. Tak lama kemudian, Sophie langsung lari dan ketakutan ketika Hana membunuh salah satu anak buah Carlos. Hana masih terus bertarung. Karena Hana diserang menggunakan tembak, Hana akhirnya memutuskan untuk terjun ke laut. Sedangkan keluarga Sophie semuanya disandra dan Marissa mulai menanyai satu persatu keluarga Sophie tentang tujuan Hana. Dan pada akhirnya Marissa mengetahui tujuan Hana, yaitu pergi ke rumah Wilhelm Grimm yang terletak di kota Jerman. Singkat cerita, di mana Hana berhasil sampai ke rumah Wilhelm Grimm dan bertemu dengan Wilhelm Grimm. Di sana Hana disambut dengan baik oleh Wilhelm Grimm. Dan di sini Hana merasa senang karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan ayahnya. Tak lama kemudian, sebelum ayah Hana datang, Carlos dan Marissa datang ke rumah Wilhelm Grimm untuk menangkap Hana. Wilhelm Grimm menyuruh Hana untuk bersembunyi di kamar di lantai 2. Lalu Hana bersembunyi di bawah ranjang. Marissa yang lagi berbicara dengan Carlos bahwa Hana sebenarnya bukan anak dari Eric. Setelah Marissa dan Carlos pergi, Hana langsung pergi melarikan diri dari tempat itu. Setelah itu, dia pergi ke tempat komputer umum untuk mencari data tentang Eric Heller, yang selama ini dia anggap kalau itu adalah ayah kandungnya. Di sana, dia menemukan banyak berita tentang Eric Heller. Salah satu beritanya adalah Eric Heller membunuh ibunya sendiri. Berita itu ternyata sudah dipalsukan oleh Marissa sebelumnya. Jadi orang-orang, terutama menurut Hana, menganggap kalau Eric sudah membunuh ibunya sendiri. Setelah itu, Hana pergi ke rumah neneknya. Di sana dia melihat foto ibunya yang sudah dipenuhi percikan darah. Tak lama kemudian, Hana berjumpa dengan Eric di rumah itu. Kemudian Hana langsung menanyakan kepada Eric tentang kebohongan Eric selama ini. Lalu Eric yang merasa bersalah, akhirnya dia memberitahu kalau Hana lahir dari sebuah penelitian, di mana Hana berasal dari embrio yang sudah dimodifikasi banyak penelitian. Sehingga Hana memiliki peningkatan tinggi terhadap indera keenamnya, bahkan mengurangi kepastian rasa takut dan belas kasihan. Setelah beradu argumen, Hana langsung pergi meninggalkan Eric. Di saat Eric mengejar Hana, Eric melihat Carlos beserta anak buahnya yang datang. Eric menyuruh Hana pergi sejauh mungkin, sedangkan Eric harus berhadapan dengan Carlos beserta anak buahnya. Dan terjadilah perkelahian antara geng Carlos dengan Eric. Eric berhasil membunuh Carlos beserta anak buahnya. Namun dengan tidak diduga, Marissa datang langsung menembak Eric. Dan kini Eric dinyatakan tewas. Sedangkan Hana masih berlari dan menuju ke rumah Wilhelm Grimm.
Namun, di sana dia hanya menemukan jasad Wilhelm Grimm yang tergantung tidak bernyawa lagi. Tak lama kemudian, Hana merasa terkejut ketika melihat bahwa Marissa sudah ada di sana. Kali ini, Marissa tanpa henti mengejar Hana, hingga akhirnya terjadilah kejar-kejaran. Di saat di dalam pengejaran, Hana yang sangat antisipasi, dia pun membuat senjata dari alat-alat yang sudah dia kumpulkan. Ketika Hana ingin memasuki lorong kereta mainan, tanpa diduga Marissa sudah di depan itu. Di sini Hana mengatakan kalau dia tidak ingin melukai atau membunuh orang lagi dan meminta kepada Marissa untuk tidak mengejar Hana lagi. Tapi saat Hana tahu kalau Marissa ingin menembak Hana, Hana langsung menembak Marissa dengan senjata yang dibuatnya tadi. Dan mereka berdua pun saling menembak. Mereka berdua sama-sama terkena di bagian perut. Mengira kalau Marissa sudah mati, Hana ingin pergi dari tempat itu. Dan ternyata Marissa masih hidup dan Hana terus mengejarnya. Di saat Marissa ingin menembak Hana, dia terpleset dan terjatuh di tangga. Lalu Hana menembak Marissa dengan pistol Marissa sendiri. Dan film pun selesai. Gimana teman-teman filmnya? Kalau ada kritik atau saran tentang film dan review kali ini, boleh komentar di kolom komentar. Semoga teman-teman terhibur dan menyukai channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir, dan juga terima kasih yang sudah dukung channel ini. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya.